Selamat siang Pak Erik. Ya, kenalin Audrey dari tim produk Pinhome. Ya, hari ini kita mau jelasin nih sedikit ke Pak Erik terkait fitur-fitur baru dari aplikasi Agen, di rekan Agen Pinhome. Untuk listing kita ada 3 fitur baru nih, gitu. Yang pertama namanya Listing Insight, yang kedua namanya Listing Scoring, dan yang ketiga namanya Boost Listing. Gitu. Nah, aku akan jelasin secara singkat aja sih ke Pak Erik gitu ya. Fitur-fiturnya ini kegunaannya seperti apa, terus benefitnya seperti apa gitu. Nah, buat yang pertama, aku akan kasih lihat tentang Listing Insight ya. Jadi kalau buat Listing Insight itu, kalau Pak Erik buka di menu katalog ini ya, ini kan homepage kita, di menu katalog, di bagian secondary listing gitu ya, bukan yang proyek primary. Nah, di secondary listing ini langsung kelihatan nih ada satu fitur yang bisa ngasih insight ke Pak Erik terkait berapa banyak sih listing Pak Erik itu dilihat gitu kan, dan juga berapa banyak juga yang nge-like gitu kan. Oh, ini nih di bagian sini gitu, nih ada yang gambar mata ini untuk views, dan yang gambar hati itu buat likes. Gitu, jadi sangat mudah untuk dilihat. Terus pas di dalamnya kalau misalnya kita klik gitu ya, di dalamnya itu juga bisa dilihat di dalam sini sih, di properti detailnya. Oh, ini ada 15 kali dilihat, terus disimpannya sama berapa klien gitu. Dan disimpan ini disimpan secara real time ya gitu. Jadi bukannya pernah, tapi memang sampai saat ini dia masih simpan gitu listingnya Pak Erik gitu. Nah, terus itu yang pertama buat Listing Insight. Jadi dari sini bisa kebayang gitu ya berapa banyak sih yang udah aware gitu sama listingnya Pak Erik gitu. Nah, kemudian yang kedua itu Listing Scoring, Pak. Nah, Listing Scoring ini salah satu fitur yang cukup berbeda ya. Mungkin ada beberapa yang kita pertimbangkan sebagai kriteria apakah listing itu bagus atau enggak. Itu yaitu dari skornya. Nah, skor ini kita ada 3 tingkatan. Ada rendah, sedang, sama tinggi. Gitu. Nah, buat kriteria skornya nanti Pak Erik tuh bisa lihat di sini ada tambah skor, bisa diklik. Nah, di sini ada 6 kriteria gitu ya yang kita pakai untuk menilai skor listing. Yang pertama dari foto, biasanya tuh foto kita akan kasih skor yang paling tinggi ya, karena dia yang menentukan listing itu menarik atau enggak biasanya kan gitu. Jadi di sini ada minimal berapa fotonya, terus nanti detail lokasi. Ini seberapa lengkap lokasi listing yang Pak Erik pasang, mungkin sampai ke nama jalannya atau kelurahannya cukup jelas buat pengguna nanti. Terus fasilitasnya, ada fasilitas apa aja, judul listing, deskripsi gitu ya. Biasanya deskripsi juga sering dibaca sama user gitu kan, sama property seeker. Apakah cukup lengkap, cukup mencakup semua informasi yang user itu cari. Sama terakhir itu keaktifan agen. Kalau aktifan agen, kita di sini masih ngelihat dari seberapa sering sih agennya tuh buka aplikasi kita gitu, terus nanti ngerespon penggunanya dan lain sebagainya. Gitu. Nah, ini untuk kriteria-kriteria skor listing. Nah, dan ini juga cukup gampang gitu ya kalau misalnya ada yang belum mencapai dengan kriteria maksimum. Tadi itu ada tulisannya masih tambah nih. Tapi kalau yang kriterianya udah, misalnya Pak Erik udah mencapai maksimum, udah checklist. Jadi kayak buat yang belum checklist, bisa langsung aja nih diklik tambah gitu. Tambah foto ya? Tambah foto, terus nanti langsung, oh ya udah bisa tambah nih gitu kan foto. Dan di sini juga ada tulisannya nih, misalnya harus cantumkan kategori gitu, atau mungkin pastikan ada 6 foto minimal gitu sih. Nah, ini buat yang listing scoring gitu. Gimana kalau menurut Pak Erik untuk yang listing scoring? Cukup mudah dipakai. Oke. Ya, cukup mudah ya. Terus ya itu buat listing scoring. Nah, buat listing ini kebetulan sedang, ada juga listing, kebetulan di sini saya ada listing juga yang udah tinggi gitu. Kalau nggak salah tadi Pak Erik juga udah sempat pasang listing ya, kata Mbak Shinta ya. Ini udah tinggi juga. Dan udah tinggi juga. Nah, kalau buat yang skor listingnya tinggi, itu ada satu keuntungan lagi untuk fitur yang ketiga, namanya Boost Listing. Nah, di Boost Listing ini nanti kalau Pak Erik lihat di bagian properti punya Bapak sendiri juga akan ada tulisan Boost Listing gitu ya. Di sini adalah tujuannya supaya Pak Erik tuh bisa mendapatkan lebih banyak leads. Dengan cara listingnya itu akan kita tampilkan di paling atas hasil pencariannya Pinhome gitu. Dan dengan cara tinggal ngeklik aja nih Boost Listing gitu. Tapi memang ini hanya untuk listing yang kriterianya udah tinggi ya. Jadi kalau yang sedang sama yang rendah nggak bisa tuh mereka nge-boost listing gitu. Nah, ini langsung aja misalnya ya klik Boost Listing. Ini aku peragain aja ya. Terus nanti ya apakah Anda yakin? Nah, ini kita akan kasih tahu nih bahwa nanti Boost Listing itu 3 hari periodenya. Jadi akan 3 hari di paling atas pencariannya Pinhome.
gitu. Dan dalam 3 hari hanya maksimum satu listing aja nih yang bisa di-use gitu. Dan ini gratis kan ya? Gratis, ya ini gratis gitu. Gratis. Yes, nah kita boost gitu ya, misalnya aku praktekin aja. Oke, biasanya dia ada waktu tunggunya dulu, sedang diproses. Nah kalau udah aktif langsung nih boost aktif gitu kan, berlaku sejak 3 hari sejak diaktifkan gitu. Nanti kalau kita cek di search result Pinhome, dia termasuk yang paling atas biasanya gitu. Jadi cukup mudah dilihat apakah listingnya udah aktif boostnya atau belum. Nanti di katalog juga langsung terlihat gitu, nih boost aktif kita gitu. Nanti setelah 3 hari dia langsung hilang sih, itu langsung udah nggak ada tulisan boost aktifnya lagi. Dan bisa diulang lagi, bisa di boost lagi gitu. Nah gitu sih. Gimana menurut Pak Erik? Pernah melakukan yang ini juga, boost seperti ini di platform? Tapi biasanya dia ini ya, kalau aplikasi lain berbayar. Nah ini lumayan nih kesempatan buat yang gratis di Pinhome. Boleh dicoba. Iya boleh dicoba gitu. Jadi ya boost aktif. Oke, ini tuh ya, jadi tiga fitur itu sih yang termasuk baru di Pinhome terkait listing. Tujuannya untuk mempermudah agen aja untuk bisa ningkatin kualitas listing, terus bisa dapat lebih banyak leads dengan cara naikin listingnya ke paling atas gitu kan. Gitu. Oke. Paling itu aja sih. Yep. Iya, daripada ada yang mau ditanyain mungkin cukup. Atau feedbacknya? Feedbacknya kelihatan gimana? Cukup mudah sekali ya kalau saya lihat, dan selama ini masih gratis. Iya, masih gratis. Jadi harus dicoba. Iya, betul. Oke, terima kasih Pak. Oke, lalu setelahnya ini kita ada satu fitur lagi terkait leads management system, Pak Erik. Jadi selain listing management, kita ada leads management juga. Nah ini bedanya, biasanya kan kalau listing kita ke menu katalog ya. Tapi kalau ini kita ke menu aktivitas. Nah di menu aktivitas ini kita bisa lihat 3 hal sebenarnya. Ada leads, ada survei, sama transaksi. Tapi yang saya mau jelasin hari ini lebih ke leads dulu ya, gitu. Nah di leads ini kebetulan di akun ini ceritanya si agen itu udah punya beberapa klien nih yang masuk lewat Pinhome. Jadi masuk lewat Pinhome itu artinya mungkin nge-contact listingnya gitu ya, nge-chat lewat PDP di Pinhome, property detailnya di Pinhome, ataupun dari primary project juga bisa masuk ke sini leads-nya. Baik dari secondary ataupun primary semua bisa masuk ke sini gitu. Nah misalnya nih ya, di yang satu klien yang namanya Zel ini, dia tuh ternyata punya ketertarikan ke permata hijau suits gitu ya. Ini leads-nya masuk ke agen, kemudian nanti bisa kita klik gitu ya. Kita klik detail leads. Nah di sini kita bisa ngelakuin beberapa hal Pak. Dalam leads manajemennya kita bisa hubungi kliennya, ini langsung ngarahin ke WA dari si Mbak Zel ini gitu ya. Dan di sini itu kita bisa lihat properti yang disukai sama Mbak Zel yang masuk ke Pinhome. Gitu, misalnya ada permata hijau suits, ya ini mungkin cukup beda unit gitu ya, jadi ada terbentuk 2. Nah, terus kemudian di sini tujuannya apa sih bisa ngelihat leads ini? Tujuannya supaya nanti Pak Erik gitu ya, atau selaku agen itu bisa nge-update progress leads-nya gitu. Nah, update progress itu caranya tinggal klik tombol ini, klik button ini. Nah, ini kita bisa pilih nih, apa status progress leads-nya lagi dihubungi atau mungkin udah jadwal survei. Karena ini funnel yang seperti biasa agen lakukan ya gitu, habis hubungi ada survei, habis survei mungkin selesai dan nego gitu ya, dan transaksi gitu. Jadi ini bisa membantu agen gitu ya untuk memantau leads ini udah sampai progresnya sampai mana gitu. Dan ini sebenarnya keuntungan lainnya adalah kalau Pak Erik misalnya nih habis update ke sedang dihubungi gitu ya, kita update. Nah nanti sebenarnya dalam waktu 1x24 jam akan di-remind lagi nih, yang itu udah dihubungi ya gitu, apakah udah lanjut lagi ke jadwalkan survei. Jadi ada reminder dalam bentuk notifikasi. Jadi nanti Pak Erik akan keinget terus, iya sih Mbak Zel ini perlu saya ajak survei kali ya gitu-gitu. Gitu. Jadi ini akan ngebantu dari sisi mengingat-ingat gitu ya, leads-nya tuh udah sampai tahap mana gitu, dan akan remindernya. Gitu. Nanti di sini juga kalau misalnya sih Mbak Zel ini dalam komunikasi dengan Pak Erik, tiba-tiba dia tertarik dengan satu properti baru, Pak Erik bisa klik yang tambah properti baru ini. Nah, tambah properti baru gini ya. Terus misalnya bisa pilih dari katalog gitu. Dari katalog nih Pak Erik bisa pilih misalnya, Mbak Zel tuh tertarik sama project saya yang misalnya di Cibinong. Nanti tinggal pilih gitu ya. Pilih, terus nanti tinggal langsung tambah tuh, langsung kita udah berhasil mencatat lagi nih, si Mbak Zel ternyata ada nambah
properti baru yang dia sukai. Oh, jadi Misal- Mbak Jel ini terima properti barunya yang tadi, yang ini Cibinong. Iya, misalnya dia ngobrol sama Pak Erik gitu ya, kayak, oh saya tertarik nih sama yang Cibinong gitu, boleh nggak saya misalnya mau coba viewing dan lain sebagainya. Nah Pak Erik bisa nambahin tadi itu sih, gitu. Kalau kita tambahin tanpa persetujuan dia, apa? Sebenarnya nggak apa-apa karena nggak akan muncul di dia sih. Oh, oke. Itu, ini akan munculnya di bagian si agennya aja, karena ini akan membantu agennya untuk ingat-ingat aja sih, gitu. Gitu. Nah itu salah satu kelebihannya di update progress. Gitu. Nanti juga bisa nih misalnya Pak Erik nambah preferensi klien, preferensi si Mbak Zel. Misalnya di sini kita ada 4 hal yang kita bisa catat terkait preferensinya klien. Ada lokasinya, misalnya nih si Mbak Zel, oh itu dia emang nyarinya tuh di Aceh Selatan misalnya gitu ya, di Aceh Selatan. Udah deh gitu, biar kita ingat, jadi kita bisa catat di sini. Gitu sih. Terus budgetnya berapa, misalnya 1,5 miliar gitu ya, jangka waktunya misalnya dia butuh untuk membeli properti 1-3 bulan. Jadi ini ya hal-hal yang bisa membantu Pak Erik gitu untuk mengingat preferensi kliennya gitu. Jadi ya itu sekitar list management sistem yang kita punya sih Pak gitu di aplikasi agen gitu. Ini bisa lihat kalau misalnya banyak klien yang akan tercatat semua gitu nama-namanya dan properti ketertarikannya gitu. Gimana menurut Pak Erik list management sistemnya? Pernah pakai yang seperti ini Pak? Baru mau coba nanti. Baru mau coba, oke. Nanti coba langsung di pin home aja. Tapi ini untuk lead management ini prinsipal bisa tahu nggak ya untuk aktivitas para salesnya? Oh dari sisi prinsipal ke agen ya? Jadi kita Untuk saat tahu. ini, iya untuk saat ini kalau di aplikasinya belum. Jadi aplikasi agen sama prinsipal kan sama aja. Sama aja. Sekarang kan akan sama aja tampilannya ya Pak. Tapi sebenarnya kalau nanti prinsipal butuh datanya dari si pin home, mungkin bisa narikin dari sistem belakang dulu sih. Sistem belakang, oh salesnya ada ini. Dan tapi bukan di aplikasi gitu ya. Disajikannya mungkin ke Pak Erik dalam bentuk lain gitu. Dalam bentuk report atau apa gitu sih. Gitu, itu pernah kita mau coba lakukan, ha? Udah ya. Gitu sih, pernah kita mau coba lakukan itu juga. Itu usulan aja sih. Jadinya, Gimana Pak? saya sebagai prinsipal, saya juga dapat datanya, kapanpun saya mau, saya tertarik. Oh, ini kemarin saya kasih data 10 database Leads. sales saya. Apa kabarnya gitu. Nah, iya pengen itu. tahu itu apakah sudah di follow atau enggak itu. Iya, agennya melakukan update lewat aplikasi, dan Yes. Pak Eriknya yang akan mantau lewat mungkin dashboard lain gitu ya. Iya. Oke Pak. Iya, nanti kami catat. Udah sempat kepikiran itu, soalnya sekarang kalau aplikasi kan memang agen semua tampilannya ya. Mungkin buat prinsipal ada ya bentuk dashboard lain sih sepertinya gitu. Ya, kita catat dulu ya Pak Erik. Iya. Oke, iya Tapi mungkin. sebutannya itu CRM mungkin ya. Iya, sebenarnya seperti CRM, Iya, Customer Relationship Management atau Leads Management. Tapi kita sebagai prinsipal kita bisa mantau. Bisa mantau juga timnya ya. Iya benar. Ya itu sih. Oke, ini sekian Pak Erik ini ya fitur penjelasan fitur-fitur baru. thank you. Terima kasih sudah mengikuti semuanya. Iya, terima kasih Pak. Ya. Iya.